Udah, daripada ngomongin soal pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya kalau kayak itu? Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Menurut saya nggak aneh, karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Di tengah benang kusut kasus Vina Cirebon yang belum terurai secara gamblang, sebuah sorotan tajam justru kembali tertuju pada film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Ia patut diketahui pula jika film tersebut menjadi pusat perhatian lantaran terinspirasi dari kisah nyata atas kematian Vina yang terjadi di Jembatan Layang Kecamatan Talun Cirebon pada tahun 2016 silam. Vina yang kala itu tengah bersama kekasihnya tewas di tangan 11 orang geng motor yang 3 diantaranya masih DPO hingga saat ini. Dari situlah kasus Vina yang awalnya tenggelam kini akhirnya kembali muncul ke permukaan setelah film itu tayang di layar lebar. Mengomentari adanya film tersebut, aktris cantik Nikita Mirzani mendesak keluarga Vina untuk meminta royalti kepada pihak yang bersangkutan. Dalam ucapannya, Niki pun turut menyinggung keluarga korban untuk tidak melupakan haknya. Lantaran diketahui film ini sudah menembus angka 4 juta penonton dalam kurun waktu kurang dari seminggu penayangan. Udah, daripada ngomongin soal pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya kalau kayak itu? Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Ya kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya, terutama di Netflix gitu ya, di OTT, yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk, misalnya kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Jadi mungkin ini semacam bukan pilot ya, tetapi oke nih, Indonesia nih pasarnya gede. Bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia? Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini
jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter-filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Sudah, keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Menurut saya nggak aneh karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film. Setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut begitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret gitu. Tak cuma dari film, diketahui viralnya kasus Vina Cirebon juga kembali mencuat lantaran adanya andil dari antusias masyarakat yang begitu miris dengan kisah yang terjadi di dalamnya. Akan tetapi, adanya film tersebut juga memunculkan sebuah polemik di mana terdapat perbedaan persepsi soal dampak hukum setelah kasus ini ingin dikuak sampai ke akar-akarnya. Dan dari situ pula muncul sebuah statement yang dilontarkan oleh pihak kuasa hukum Vina maupun Saka yang tidak menjadikan film tersebut sebagai landasan hukum untuk mengungkap suatu tabir yang sudah 8 tahun menghilang. Nggak bisa bilang kelalaian, cuman mungkin terlalu lama aja prosesnya sampai 8 tahun. Itu kan yang jadi tanda tanya besar masyarakat, kok bisa sampai 8 tahun belum tertangkap? Kok tunggu viral dulu, tunggu difilmkan dulu baru bisa DPO tertangkap gitu kan? Ini dengan cepat loh. Dari film sampai DPO tertangkap ini waktunya luar biasa. Kita kasih big applause untuk pihak kepolisian ya. Tapi ya jadi pertanyaan besar, kenapa harus tunggu 8 tahun? Itu juga yang mudah-mudahan nanti setelah ada DPO yang tertangkap ini, atau mungkin nanti DPO lainnya segera tertangkap, itu jadi tabir kebenaran dan terbuka semua di masyarakat. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya, siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal. Dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Bingung dengan reaksi yang luar biasa ini, saya masih nggak ngerti. Cuman kan ujungnya bukan di saya nanti. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan.
fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu, karena saya nggak ngomong fiksi, ini data yang kita punya gitu. Ya, saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti, tapi itu yang terjadi sekarang. Tanda tanya ada, kecewa pun ada, cuman tetap sih nggak bisa ditemuin. Kita sudah berusaha. Ya, kalau saya, kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Diketahui, beredarnya film ini memang dibuat atas dasar keinginan pihak keluarga Vina untuk kembali mengungkap 3 buronan yang belum bisa ditangkap oleh pihak kepolisian Jawa Barat. Di awal penayangan perdananya, keluarga juga mengaku sempat mendapat ancaman untuk membatalkan izin keluarga kepada pihak film agar tidak menayangkan film tersebut. Lantas, benarkah pihak keluarga sebenarnya mengetahui siapa ketiga DPO tersebut? Dan benarkah pula jika ketiga DPO tersebut berasal dari keluarga kuat di sekitaran Jawa Barat hingga kasus ini sulit untuk diungkap? Minim sekali informasi karena kan ini sudah berjalan 8 tahun ya. Tentu pasti sudah ada yang berada di mana kita tidak tahu. Makanya kita menyerahkan semua kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya sekarang karena kasus ini mulai terkuak, akhirnya sekarang terang benderang 1 DPO sudah tertangkap. Dan ya pasti karena 1 DPO tertangkap ini tidak menutup kemungkinan 2 DPO ini segera tertangkap juga gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan pihak kepolisian juga memanggil saksi kunci dari kasus ini, Linda, untuk dihadirkan dalam persidangan jika memang kasus ini dibuka kembali di meja persidangan, seperti itu. Ya bukan 8 tahun karena memang dulu nggak dikejar kan. Kan karena yang 3 tersangka itu tadinya kan di BO. Tapi ketika berkas itu dikirimkan ke pengadilan, yang saya tahu itu ya, 3 orang itu tidak termasuk dalam berkas itu. Kan gitu kan. Jadi yang dihukum ya cuma 8. Dan yang 3 tidak. Kalau seandainya 3 orang itu dulu dimasukkan dalam berkas, hakim pasti mengatakan merintahkan pada ini supaya polisi nggak bisa ikut lagi ikut campur untuk diberitahu ulang investasi. Nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Ya nanti itu kan terkuak setelah DPO-nya tertangkap, seperti itu. Kita nggak bisa menilai bahwa ada orang besarnya juga siapa. Nah itu jangan, ya makanya tadi kan saya bilang, mudah-mudahan dengan 1 DPO tertangkap ini, kepolisian melakukan transparansi. Dibukalah semua siapakah DPO tersebut, siapa namanya, siapa keluarganya, sehingga asumsi-asumsi masyarakat yang selama ini ada, anak orang hebat, itu semua terpatahkan. Seperti itu. Kalau tidak ada transparansi dari pihak kepolisian, bagaimana masyarakat mau tahu? Tidak ada. Tapi tidak ada informasi mengenai Linda tersebut, dan memang sejak awal kami sangat minim sekali informasi. Makanya informasi yang kami gali itu sebenarnya dari netizen ini gitu, yang banyak sekali memberikan informasi kepada tim kuasa hukum. Kak, seperti ini, ibu ada di sini, inisialnya seperti ini. Itu justru kami dapat dari media sosial dan netizen. Jadi pihak kepolisian sangat menutup dan benar-benar minim sekali informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, seperti itu. Makanya kami kan berbicara di media, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa transparan dalam kasus ini. Mudah-mudahan juga mengenai DPO hari ini segera dimunculkan wajahnya, karena ada beberapa statement dan beberapa informasi bahwa katanya itu bukan, katanya menurut netizen yang mengirimkan ke saya, itu bukan Egy yang asli. Dan mudah-mudahan polisi segera membuka itu, akhirnya jadi menutup semua kemungkinan hal-hal yang dianggap netizen itu tidak benar gitu loh. Tentu ya yang beberapa tersangka kan 7 tersangka kan sudah dihukum seumur hidup. Ya tentu harapan kami ya karena ini sudah berjalan lama, terus bertahun-tahun, harapan kami jauh lebih berat harusnya gitu. Cuman ya kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian seperti itu. Ya saya harapkan pihak kepolisian mengeluarkan DPO itu kan ada fotonya, ada namanya jelas, jangan ciri-ciri aja lah. Orang kan kalau ciri-ciri
bisa berstatement ya saudara saya juga ciri-cirinya 161 cm seperti itu kan. Ya saya minta pihak kepolisian secara transparan membuka kasus ini benar-benar bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik yang harus publik tahu. Tidak ada yang dirahasiakan lagi. Kalau memang ini DPO sudah tertangkap, munculkan fotonya, identitasnya, lalu kedua DPO lain munculkan juga identitasnya, fotonya. Jadi agar masyarakat ini juga bisa membantu. Karena sebenarnya DPO ini juga mungkin tertangkap sekarang karena bantuan-bantuan masyarakat seperti itu. Gitu, kita nggak menutup kemungkinan untuk itu gitu loh. Adapun yang 3 orang itu dulu pernah masuk di dalam berkas, tapi berkasnya kemudian ketika yang disidangkan itu tidak ada. Nah sekarang muncul karena itu katanya apa dari informasi itu bahwa 3 orang itu DPO, termasuk itu anaknya yang anak bupati tadi dibilang, padahal kan masih itu kan, itu berita itu kan tidak benar. Tapi meskipun berita itu tidak benar, kalau itu dianggap ada orang merasa dirugikan haknya, polisi harus tetap menyelidiki. Ini polisi kasih menyelidiki aja semaksimal sampai bisa ketangkap, nanti diperiksa hasilnya gimana, umumkan kepada rakyat. Tentu kan harapan kami dari kuasa hukum sejak awal memang kan saksi kuncinya sebenarnya Linda. Ya, sebenarnya Linda, dan kami berharap memang Linda seharusnya dipanggil sebagai saksi gitu, karena dia yang mengetahui juga, dia kunci dari kasus ini. Tapi kenapa sampai sekarang itu belum ada penjelasan mengenai siapa Linda, di mana keberadaannya, dan belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian kepada saudari. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.